Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Prabowo singgung ada raja kecil, melawan, merasa sudah kebal hukum. Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung soal kebijakan efisiensi anggaran di kementerian lembaga saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres 18 Muslimat Nahdlatul Ulama, NU, di Surabaya, Jawa Timur, Senin, 10 Februari 2025. Prabowo mengungkapkan alasannya menerapkan efisiensi anggaran di kementerian, lembaga, dan daerah untuk masyarakat. Prabowo menyinggung ada raja kecil yang melawan kebijakannya tersebut. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Kata Prabowo seperti dilihat di YouTube Sekretariat Presiden. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ungkapnya, padahal menurut Prabowo, tujuan penghematan anggaran adalah untuk masyarakat Indonesia, khususnya memberi makan untuk anak-anak dan memperbaiki sekolah. Terlebih, kata Prabowo, banyak sekolah di Indonesia yang masih perlu perbaikan dan memakan banyak anggaran. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan ama-ama itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas keluar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri. Sambungnya, Ketum Gerindra itu kemudian menyinggung dirinya sendiri yang kerap keluar negeri. Prabowo beralasan pergi ke luar negeri sebagai kepala negara atas undangan yang diterima. Loh, Presiden Prabowo sering keluar negeri. Saya diundang, ya kan, sebagai kepala Indonesia, kepala negara dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting, dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa. Ucapnya, menurut Prabowo, seminar, kajian, hingga forum group discussion, FGD, sudah cukup dilakukan selama ini. Prabowo mengutamakan pengentasan kemiskinan, membantu rakyat yang lapar cari makan, sekolah rusak diperbaiki, hingga jalan yang rusak diperbaiki. Diskusi. Studi banding. Mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan, studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia. Kok belajar ke Australia? Studi banding, belajar pramuka. Ada apa belajar pramuka? Grundel, habis itu lobby wartawan, LSM suruh nyerang, nggak apa-apa.
Saya lebih takut emak-emak daripada takut mereka-mereka itu. Raja kecil, padanannya berarti ada raja besar. Raja kecil yang berani menentang Prabowo Subianto yang dinilai berani membangkang kebijakan efisiensi yang diperlakukan oleh Prabowo Subianto sejak beberapa hari yang lalu. Wow, hebat betul ini raja kecil. Di tengah semua orang yang tunduk dan tegak lurus pada Prabowo Subianto, di tengah semua partai tegak lurus pada Prabowo Subianto, tapi ada raja kecil yang punya nyali di atas rata-rata, menentang, membangkang, dan mungkin mereka tidak happy dengan kebijakan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Jadi, wajar kalau kemudian banyak pihak sampai hari ini bertanya-tanya dan menduga-duga siapakah raja kecil ini yang nyalinya mantap luar biasa. Karena kalau kita ingat, Presiden Prabowo yang adalah presiden yang memiliki dukungan politik yang luar biasa. Mana ada di negeri ini eksponen kekuatan termasuk partai politik yang mau menentang Prabowo Subianto. Tapi tiba-tiba ada saja raja kecil yang protes dan menentang kebijakan Prabowo Subianto akibat efisiensi anggaran. Itulah yang sampai hari ini sedang dicari siapakah orangnya. Banyak pemikiran yang menghubungkan hal ini dengan macam-macam, termasuk para pengkritik, para politisi, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita simak baik-baik pidato Prabowo Subianto, jelas-jelas Prabowo Subianto tidak menyebutkan pengkritik atau partai politik dalam pidatonya. Jelas Prabowo Subianto memfokuskan pidatonya pada para birokrasi. Yang kita tahu birokrasi selama ini memang mendapatkan fasilitas yang melimpah. Mereka itu banyak aktivitasnya, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar-seminar, dan lain sebagainya. Birokrasi ini saya kira hampir semua ada di lembaga-lembaga yang dimiliki oleh lembaga negara, baik lembaga yang di pusat, provinsi, kabupaten, hingga tingkat kota. Anggaran mereka cukup berlimpah dan itulah yang sebetulnya menurut Prabowo ketika diberlakukan efisiensi anggaran di semua kementerian, di semua departemen, ada pihak tertentu yang merasa terganggu dan membangkang. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah birokrasi. Siapakah birokrasi itu? Birokrasi itu adalah oknum-oknum yang selama ini memang selalu disorot, mereka itu dianggap boros, mereka itu dianggap selalu mendapatkan fasilitas di atas rata-rata. Tapi kinerjanya ya begitulah. Kalau kita bicara tentang birokrasi di Indonesia, itu kan birokrasi yang sifatnya berbelit-belit dan kurang transparan. Itulah yang kemudian begitu banyak pihak yang mengapresiasi ketika ada efisiensi ini. Kemudian dilakukan di berbagai tempat oleh Presiden Prabowo. Itu tentu untuk menghilangkan kemewahan yang dimiliki oleh para raja kecil ini. Maka menurut Prabowo, sifat raja-raja kecil ini harus dikontrol dan harus dihapuskan. Supaya birokrasi kita ini efisien, mestinya birokrasi yang jumlahnya sedikit, anggarannya juga sedikit, tapi mampu melahirkan kerja-kerja yang cukup membanggakan. Jadi raja-raja kecil ini tidak lagi sedang dalam keadaan happy. Karena mereka ke depan pastinya tak akan punya lagi keistimewaan-keistimewaan, kemewahan-kemewahan, misalnya jalan-jalan ke luar negeri, kunjungan ke luar negeri, seminar-seminar, dan lain sebagainya. Itu tidak akan terjadi lagi. Nah, teman-teman, kalau kita lihat statement para netizen di dunia maya, mestinya Pak Prabowo tidak hanya berhenti di raja-raja kecil ini saja. Jika ada raja-raja besar yang tidak tunduk pada presiden, yang ingin mengatur-ngatur negara ini, jangan dibiarkan. Jangan dikasih hati, karena nanti lama-kelamaan bisa mengambil alih negara ini dari belakang. Perlu diingat bahwa orang yang selalu menikung dari belakang itu adalah orang yang selalu bersama-sama, orang dekat, dan bahkan orang yang selama ini begitu dipercaya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat hati rakyat dimanapun Anda berada pada saat ini, demikianlah dari saya. Jikalau ada pendapat atau tanggapan-tanggapan dari teman-teman, cantumkan dalam kolom komentar di bawah ini.
sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.